Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi akuntansi dasar bersama saya Ramlah Lubis untuk KD 3.11 dan 4.11. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita, ada baiknya kita perhatikan dulu bagian materi pembelajaran berikut ini. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai laporan keuangan, ya, yang terdiri dari neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan ataupun neraca, dan laporan arus kas. Sebelum kita masuk ke ilustrasi soal, ada baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja adalah lembaran kertas berkolom-kolom yang berisi semua unsur-unsur akun, baik dia akun real maupun akun nominal, yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari 12 kolom, ya. Jadi neraca lajur inilah nanti yang akan menjadi dasar kita dalam penyusunan laporan keuangan, ya. Jadi bentuk kolomnya bisa kita lihat, ya. Nama perusahaan dimulai dari nama perusahaan, kemudian neraca lajur, kemudian periodenya, ya. Jadi inilah kolomnya, nak, 12 kolom, ya. Adapun nama-nama kolomnya bisa kita lihat di sini, dimulai dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, ya, debit kredit jangan lupa. Kemudian neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, ya, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit, ya. Inilah bentuk, ya, neraca lajur ini. Ini sudah kita bahas, ya, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada KD 3.10, ya, nak, ya. Yang kedua, laporan laba rugi, ya. Untuk penyusunan laporan laba rugi kita mempunyai dua bentuk. Yang pertama single step, yang kedua multiple step, ya. Untuk single step, ya, untuk bentuk single step ini semua pendapatan, ya, semua pendapatan yang kita peroleh ini diklasifikasikan ke dalam satu kelompok, ya. Jadi jadikan satu semua. Begitu juga beban, ya. Semua beban yang kita bayarkan, yang kita keluarkan itu semua kita jadikan satu, ya, dalam satu kelompok. Tidak ada pengklasifikasian di situ, ya. Jadi berbeda dengan multiple step, ya, kebalikannya. Kalau multiple step dia dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya, ya, diklasifikasikan. Jadi ada pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha, ya. Ada beban usaha, ada beban di luar usaha, ya, ya, nak, ya. Nah, jadi bisa kita lihat nanti contohnya di ilustrasi soal berikutnya, nak, ya. Berikutnya ketiga, laporan perubahan ekuitas, ya. Hasil laba ataupun rugi yang kita dapatkan dari laporan laba rugi selanjutnya akan digunakan untuk menyusun laporan perubahan ekuitas, ya. Jadi apabila kita memperoleh laba, ini akan menambah ekuitas perusahaan. Tapi sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian, ini akan mengurangi ekuitas perusahaan, ya. Berikutnya neraca. Neraca adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Bentuknya juga ada dua, bentuk sekontro dan bentuk stafel, ya. Jadi kalau bentuk sekontro dia terdiri dari dua sisi kanan untuk tempat aset, sedangkan sisi kiri tempat kewajiban dan ekuitas, ya. Bentuk yang kedua stafel, ini bentuk laporan, ya. Jadi penyusunannya berurutan dari atas ke bawah, dimulai dari aset, kewajiban, dan diakhiri dengan ekuitas, ya. Dan yang kelima, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar, ya, dari suatu perusahaan. Jadi nanti di laporan arus kas ini ada 3 informasi akan kita sajikan, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan, ya. Inilah pengertian-pengertian yang harus kita pahami, ya. Selanjutnya kita bisa lihat ke ilustrasi soalnya.
Untuk ilustrasi soal kita ambil dari Mawar Laundry ya. Untuk dari KD 3.10 ya. Kita ambil dari neraca lajur Mawar Laundry KD 3.10 ya, Nak ya. Jadi neraca lajurnya seperti ini bentuknya, bisa kita lihat. Nah ya. Tadi sudah kamu lihat di KD 3.10 ya. Nah, di sini bisa kita lihat di neraca lajur untuk neraca saldonya 60 juta ya. Ini dalam ribuan ya, Nak ya, dalam ribuan. 60.810.000 ya, harus balance. Ini juga harus balance. Ini juga harus balance ya. Yang ini tidak ya. Apabila posisi kredit lebih besar ya, maka perusahaan memperoleh keuntungan, laba ya. Sebaliknya apabila posisi debit lebih kecil, maka perusahaan mengalami kerugian ya. Jadi kita jumlahkan nanti hasilnya harus balance seperti ini ya. Ini juga harus balance. Pindahkan kalau laba posisi kredit, kalau rugi pindahkan dia di posisi debit, dan jumlahkan dia harus balance ya, Nak ya. Baiklah, kita mulai dari laporan yang kedua, laba rugi ya, bentuk ganda atau multiple step. Jadi angkanya ini, Nak, kita ambil dari laporan neraca lajur. Di neraca lajur kolom laba rugi ya, Nak ya, pindahkan angkanya. Jadi pendapatan usaha ini, pendapatan di luar usaha, karena kita tidak punya, kosongkan. Jadi jumlah pendapatannya ya tetap. Kemudian beban dibedakan, beban usaha dan beban di luar usaha. Kebetulan kita tidak punya beban di luar usaha ya, kita hanya punya beban usaha. Ini aja kita jumlahkan ya, pindahkan angkanya. Karena kita tidak punya di sini ya, maka pindahkan aja langsung angkanya kemari ya. Jadi apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka kita memperoleh keuntungan. Sebaliknya kalau pendapatannya lebih kecil dari beban, maka kita mengalami kerugian ya. Jadi kita di sini pendapatan kita lebih besar, maka kita memperoleh keuntungan sebesar 4.130.000. Ya, inilah multiple step ya. Jadi ada perbedaan di sini, pengklasifikasian pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, beban usaha, beban di luar usaha ya, Nak ya. Sedangkan single step ini tidak ada pengklasifikasian, jadikan satu semua. Untuk pendapatan langsung aja, untuk beban langsung aja beban sewa seperti ini ya. Kurangkan ya kalau lebih besar pendapatannya ya. Jadi hasilnya sama ya, Nak ya, hanya beda di bentuknya saja ya, Nak ya. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ya. Ini data kita ambil dari worksheet ya, ambil di kolom neraca ya, angka terakhir ya. Inilah modal awal kita, ditambah apabila kita memperoleh keuntungan ya. Laba dikurang prepay jika ada. Kebetulan kita nggak punya prepay, maka langsung pindahkan angkanya kemari. Jumlahkan. Inilah modal akhirnya. Tapi seandainya kita mengalami kerugian, maka kalimat ini ganti dengan dikurang. Ya, dikurang. Ini ganti dengan rugi. Jika ada prepay, jumlahkan, kemudian kurangkan. Inilah modal akhir jika kita mengalami kerugian ya, Nak ya. Yang keempat, neraca ya. Kita mulai dari bentuk skontro ya. Ini skontro, sisi kiri kanan, sisi kiri ya. Ini kanan kiri. Dimulai dari aktiva lancar ya, Nak ya. Ini tinggal. Jadi angkanya ini ambil dari worksheet, kolom terakhir ya, Nak ya. Lihat situ akun kas, perlengkapan laundry ya, asuransi dibayar di muka. Jumlahkan, itu aktiva lancar. Dan aktiva tetapnya adalah peralatan laundry, dikurangi dengan akumulasi ya, kurang akumulasi. Inilah jumlahnya. Totalkan, ini tambah ini. Inilah total aktivanya ya. Kemudian kewajiban ekuitas dimulai dari utang usaha, utang gaji, jumlah kewajiban. Kemudian dikurangi dengan, kemudian ditambah dengan modal ya, maksud ibunya ditambah dengan modal. Ini modalnya. Untuk modal kita ambil dari modal akhir di laporan perubahan ekuitas ya. Laporan perubahan ekuitas, angka tadi pindahkan kemari ya, jumlahkan, inilah angkanya. Dia harus balance ya, Nak ya.
Aktiva dengan pasiva itu jumlahnya harus balance. Kalau tidak sama, tidak balance, berarti kita ada kesalahan, ya, harus dicek kembali. Nah, ya. Yang kelima, masih bentuk kedua ya, ya, bentuk stafel. Kalau stafel bentuk laporan, ya, dari atas ke bawah, dimulai dari aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban, dan ekuitas. Jumlah juga harus sama. Enak ya? Jadi hasilnya sama, ya, harus sama, hanya beda di bentuknya aja. Yang terakhir laporan arus kas, ya, bisa lihat di sini nak. Dimulai dari kas dari aktivitas operasi, ya. Dimulai dari penerimaan kas dari pendapatan jasa, ya nak ya. Ini semua jumlahkan, kurangkan dengan ini, kurang ini hasilnya. Ya, ini kas bersih dari aktivitas operasi, ya, ini. Kemudian kas dari aktivitas investasi berupa pembelian peralatan, ya, 24 juta, ya. Kemudian ini bisa lihat angkanya. Ini dikurang dengan ini, ya, ini. Nah, ini ya. Kurangkan dengan ini. Ya, kurang dengan ini. Jadi 50 juta dikurang 24 juta dikurang 1.420.000. Inilah kas bersih perusahaan 24.580.000. Dan kas awal periode, ya, tidak ada. Kemudian akhir periode, ini dia, enak ya. Jadi angkanya ini harus sama dengan yang ada neraca, harus sama, enak ya. Kalau nggak sama berarti pelaporan kita salah, ya. Kas di akhir periode yang di sini, yang di arus kas ini, angkanya harus sama dengan di neraca. Coba kita cek, enak ya. Kita cek. Ya, kas, ya, jumlahnya sudah sama. Jadi alhamdulillah laporan kita sudah pas, ya nak ya. Ya, ini dia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya nak ya, apa yang sudah ibu sampaikan, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Jadi untuk video pembelajaran kali ini hanya inilah yang bisa ibu sampaikan, ya nak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga dapat bermanfaat, ya nak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.